sekarang sih karena kan personal branding tuh harus semua orang bisa jadi media ya. Jadi sekarang udah bisa semua kayak Mas Eko, lu bisa bisa mengangkat diri lu dengan lu bisa ya. Lu spesialisasi di mana lu? Maintenance tips-tips segala macam lu kembangin aja itu intinya di situ. Jadi personal orang itu yang diangkat, lu punya ciri tertentu itu yang nanti bakal dicari orang, karena waktu saat kita bikin geseng pun begitu. Saat lu bermain niche, pasarnya nggak ada, pasarnya tipis, tapi lu bisa jadi apa ya? Lu bisa cepat dikenal orang karena punya bahannya. Karena lu yang main lu doang. Iya. Dia lagi cepat dikenalin secara secara orang notice gitu. Dibanding saat lu bikin media tapi medianya semua lu liput gitu. Itu sih pasarnya kecil tapi lu bisa manfaatin dari pasar kecil itu. Karena pemainnya nggak ada. Gitu. Gil, dengerin nih Gil. Ini ilmu nih Gil nih. Bener itu dia mikir tau ya. Gel. Apa bang? Udah mulai mata. Udah mulai. Aku manggilnya om apa mas apa siapa nih? Nanti dulu lu ceritain gua kenalin. Oh iya. Kan lu ceritain belum kenal. Gel, udah nih. Kita udah tiga musim ya. 3 musim lah. Salju, 3 musim summer, musim panas. Musim hujan. Enggak nih. Kita udah pokoknya udah banyak ya. Ini sekarang kita ada bintang tamu nih Gel di Tembengan nih Gel. Benar. Jadi kan kalau kemarin kan kita teman-teman mekanik ya. Mekanik kita undang nih. Dari mekanik bang. Semuanya deh. Pembalap. Customer yang benerin sekarang bayar tahun depan. Semua udah kita panggilin ya. Tapi lunasin kalau boleh. Enggak juga. Dicicil yang penting ada ini. Dicicilnya pas lagi ini pas lagi gajian. Jadi nggak apa-apa ya. Itu kan emang cerita yang ada di bengkel kayak gitu. Jadi ya yang fakta sehari-hari yang gua ngalamin di bengkel temen yang lain juga ternyata sama ya. Jadi karena rezeki kan ada yang langsung, ada yang sedikit-sedikit. Jadi nggak apa-apa. Nah sekarang ini kedatangan ini Gel. Jadi ini apa tuh, kenalin Gel, ini namanya Mas Belo. Mas Belo. Selamat datang Mas Belo di podcast Tembengan. Tembengan. Coba ceritain. Tembengan apaan? Kita tuh apa nebeng. Kemana aja nebeng. Oh ya gitu ya. Iya. Di bengkel juga nebeng, naruh motor. Apalagi? Iya nebeng. Jadi ini Mas. Jadi ini kenapa sih namanya podcast Tembengan? Jadi gua mau mamat, ini mau mamat nih. Katanya maunya pangkatnya produser katanya dia. Nah, jadi namanya apa nih dulu ke bengkel, Dong. Kita bikin podcast apaan gua enggak ada bayangan. Podcast di bengkel aja kayak lu biasa ngobrol kan banyak tuh orang macam-macam. Siapa aja datang ngobrol ya. Namanya enggak tahu, namanya ini aja Tembengan. Kok namanya itu sih, Mat? Ya karena kan banyak yang nebeng di bengkel, kadang motornya rusak tinggal yang mau pulang nebeng dong gua. Ya udah benar juga. Akhirnya apaan tuh tembengan? Temen bengkelan. Nah, pinter juga nih dia. Ngatur kata-kata. Copywriternya bagus. Itu salah satunya. Gue juga customernya Bang Gondrong. Iya. Cocok berarti ya. Cocok berarti gatuk. Kameranya dari yang sampai yang sampai Iya. Nama asli Mas. Oh nama gue dari nyokap sama bokap gue namanya Yuli Haryadi. Nah kalau beloknya itu gara-gara kan gue masuk di Gramedia dulu kan jadi wartawan ya. Oh kira jadi yang jaga gitu. Iya. Dengerin dulu kalau basic itu karena jadi wartawan ditanya lu mesti punya inisial, lu maunya inisialnya apa, karena senior pada punya inisial kan kalau di otomotif grup. Waktu itu gue di otomotif. Apa ya, mata gue belok nih. Akhirnya udah pakai ini aja bang gitu kan. Kayak gitu. Jadi salah satu orang pakai inisial tuh gampang dikenalin sama narasumber sebenarnya. Intinya itu kayak teman gue yang seangkatan namanya pilot. Kenapa gue dulu cita-cita jadi pilot, dia bilang gitu dong, sesimpel itu. Tapi orang jadi kayak misalnya kita ketemu siapa narasumber, siapa, jadi gampang kenalinnya. Sama gue yang inget, gue kan dulu udah beli Mas ya.
Gue inget F16 ada dulu. Ya gitu kan Iya, namanya ada aneh-aneh. inisialnya Gel. Itu jadi Iya kayak inisial emang. inisial, Biasanya bener. inisial tuh fisik juga Ya, ada. ya ada. Kayak gue Eh. fisik. Kalau lu kan apa emang? Bogel. Enggak, lu tinggi kok. Tinggi dari mana? Tinggi Gel, coba berdiri di atas kursi. Gue udah tahu itu. Kayak lu identik dengan rambut. Oh berarti itu nama enggak dari nama sekolah dibawa-bawa gitu? Enggak. Malah teman-teman sekolah gue nggak ada yang tahu kalau itu di pas itu munculnya pas gue udah kerja sebenarnya. Iya. Dan dulu gue inget nih namanya. Jadi misalnya ada Artikel gitu ada ya. artikel di belakangnya Yuli, terus Belok tengahnya baru Haryadi. Iya gitu. Iya, gue dulu sering Gel baca nih namanya siapa, ketemu main sekarang. Alhamdulillah mah. Iya, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah iya. Rezeki. Jadi kan ini gue cerita ya sedikit Mas ya. Iya. Jadi lu waktu Motor Plus itu 2000-an ya kalau nggak salah ya? Kalau dia 2019 mulai dibikin tapi Tabloidnya. iya tabletnya tahun 2000 awal lah itu 2000 awal. 2019. Nah sebelumnya gue tuh udah langganan tuh Mas otomotif. Ya emang otomotif dulu. Nah sebelum Motor Plus berdiri sendiri Iya. jadi bonus dulu kan? Iya dulu dia ya? sisipan istilahnya. Sisipan. Iya. Itu gue beli tuh Gel. Gue dulu Koleksi. kan emang seneng ngeliatin motor ya. Iya. Nggak ngerti dulu masih sekolah, seneng aja ngeliat motor ini kok kayaknya cakep. Gue beli nih Motor Plus nih. Gue dulu sering ngeliat nih, ini motor gimana caranya orang-orang motor ada di sini nih. Oh. Iya. Lu cari tahu tuh bang. Enggak, gue seneng aja ngeliatnya. Oh. Gimana sih nih orang-orang keren ya, dia bisa masuk koran gitu. Kan waktu itu belum ada sosial media kok tampil di koran udah cakep banget udah keren banget tuh. Iya, terus gue dalam Paling hati, gue pengen nih nanti suatu saat Bisa masuk di sini bisa tampil masuk. ya. Bener lo Gel, itu 2000 berapa ya? 2010 atau 2009 ya? Yang motor orange. Iya, itu mulai motor orange. Motoran itu apa basicnya Mas Eko? Ini CB 200 CB200 ya. 2012. Berarti itu udah restorasi apa custom? Custom HV Racer. Oh, udah masuk ke era custom ya. Udah mulai. Udah mulai Karena custom. kalau kita ngitung custom itu mulai masuknya salah satu momentumnya tuh si eventnya Lulut Custom Fest Mas Lulut. Itu kan 2012. 2012. Iya. Terus ada lagi setelah itu sebenarnya itu awal mulai yang memang skalanya nasional. Skalanya nasional. Tapi sebelum itu sebenarnya ada anak-anak Bandung bikin kumpulan namanya Street Demon. Iya. Nah itu sebenarnya jauh dari sebelum itu sih, maksudnya ada belum sekitar tahun 2009 kayak gitu tuh mulai tuh mereka. 2008 udah Mas. Ya 2008. Dulu awalnya teman-teman itu karena komunikasinya tuh karena belum ada sosial media, dia main di Kaskus. Iya. Oh iya, cendol kan? Iya. Kaskus. Kalau nggak salah kalau Jakarta tuh namanya, jadi tiap kota beda-beda tuh. Jakarta tuh Street Custom Syndicate. Iya, ada Kumpulan regional. ya, itu buat orang tanya-tanya, tapi dia suka kopi darat juga tuh, kopi darat juga. Kalau di teman-teman Bandung namanya Street Demon. Dia tapi akhirnya jadi komunitas ya. Komunitas. Itu lebih dalam sih, anak-anak Bandung kan lebih kreatif ya. Lebih paham lah soal tadi gue juga nggak tahu custom itu apa segala macam, tapi banyak belajar juga dari teman-teman Bandung sih sebenarnya nanya-nanya gitu sih. Itu jadi situ motor orang terinspirasi ceritanya. 12 ya. Jadi yang dulu gue akhirnya jadi inget, gue dulu waktu SMP beli, gue pernah ngomong dulu dalam hati, nanti gue pengen juga motor gue. Emang sih bukan motor gue, motor customer. Tapi kesampaian. Ini yang namanya si pahit lidah. Apa yang lu ucapin? Yang lu angan-anganin, Yang lu lu pikirin. angan-anganin. Makanya kan lu kadang kita suka dengar orang tua ngomong, lu jangan ngomong yang jelek deh. Ngomong yang benar. Kita nggak tahu nanti tuh 5 tahun itu gue berapa puluh tahun kejadian. Masuk abis itu masuk terus Gel. Alhamdulillahnya. Iya, sama temennya siapa Mas Hendro ya? Mas Hendro fotografer dia. Kebetulan rumahnya di Pondok Labu dekat liputannya. Iya, dia mampir. Bener motor. Lu ada motor nggak Mas? Motor buat apaan? Nanti gue liput. Emang bisa Mas ya? Bisa aja, emang kenapa? Kan bengkelnya gede-gede, nggak ngaruh. Kirimin sama gue fotonya. Tadi email, dulu email ya? Iya, dulu email. Email ntar gue ini gue kurasi. Jadi di redaksi nanti dicek, lu punya ide apa ya? Jadi kalau kita sebagai wartawan tuh kerjaannya kan kelihatan kok ada terus beritanya ya. Dari kalau karena kita medianya dulu mingguan, Iya. bukan harian. Jadi di hari Senin, Selasa itu ada meeting redaksi. Nah lu kalau lu datang ke meeting redaksi nggak bawa apa-apaan, lu bakal sama redaktur lu lu kerjanya apa sih gitu. Karena harus bawa ide. Iya benar. Nah, makanya lu karena tiap pas minggu. habis liputan segala macam masih ngulik-ngulik siapa apalagi yang bisa gue
lihat Mas Eko lagi ganti oli, diapain Mas Eko? Jadi tips. Iya, benar kan gitu. Ini awalnya pertama gitu ngeliat, Iya. terus di Ngeliat ada yang ide, Iya. Nah Mas Eko kan nggak tahu ini ya gue bisa ngelakuin setiap hari Mas katanya gitu atau apa gitu. Tapi buat kita kan ini hal yang baru. Bahan nih. Iya. Bahan nih gitu. Iya bahan. Kalau nggak lu kan harus maju saat meeting redaksi lu minimal punya 5. Lu kalau bagus lagi punya 10 ide. Belum tentu semuanya karena belum tentu. Iya. Berarti sebelumnya Om Belo itu kalau boleh tahu sebelum jadi apa? Reporter, jurnalis. Itu sebelumnya kuliah di jurnalis atau enggak atau emang? Ya kebetulan basic gue dulu kan di ini apa namanya? Kuliahnya bukan jurnalistik justru gue kuliah di Sahid jurusan komunikasi tapi nggak spesifik gue ambil jurnalistik. Gue justru malah ngambil humas hubungan masyarakat. Tapi dan apakah suka nulis juga? Awalnya sih enggak. Terus gue karena ya sukanya motor aja saat itu. Cuman itu doang, hobi karena motor tuh hobi. Terus karena memang dunianya kan karena gue juga kayak Mas Eko bacanya Motor Plus. Lihat-lihat terus ini seru juga nih ada ini terus kayak akhirnya ada lowongan di situ begitu tuh lulus ada lowongan menerima. Iya, gue coba masuk lah di situ karena gue hobi kan. Saat itu saat mau masuk itu dan syaratnya adalah harus nulis. Iya. Gue nggak bisa nulis waktu itu yang tulisan gue adalah yang gue masukin. Masalahnya di tahun itu banyak motor-motor non Jepang yang udah pada masuk. Iya. Jaling, motor Cina. Sumo lah apa segala macem lah banyak banget tuh brand tuh. Apa ya? Akhirnya gue kan dia bikin copycat ya. Maksudnya ngopi dari gue ada model Honda, ada model apalah di yang apaan pokoknya yang tipe-tipe itu dia ada gue itu jadi bahan tulisan gue. Waktu itu apa sih? Hadirnya motor-motor siluman lah judulnya gue gituin. Hadirnya buat lamaran tuh ya. Iya itu buat lamaran. Enggak tahu isi. Itu gue mulai ngeplay itu gue lulus kan 19, gue 2009 lulus. 2089 ya? 98 99 gue lulus. 99. Itu ternyata Motor Plus baru berdiri ya. Gue masuk tahun 2000. Di Motor Plus. Bukan Motor Plus dulu sih gue ke dia kan induknya otomotif. Gue masuk di otomotif dulu. Saat itu butuh reporter buat yang ngerti motor lah. Sebelumnya gue pernah dipanggil juga. Jeda waktunya 6 bulan lah. Tapi buat majalah motor. Gue yang sama. Gue diwawancara nanyain, lu tahu Toyota Starlet gak itu? Kalau ganti pelek, wah gue nggak ngerti dah. Tapi dari situ kan ngulik tuh. Iya, tapi karena passion nggak, ya mungkin kalau gue orang mampu kali beliin mobil jadi tahu ya. Iya. Ya ngaruh juga tuh. Ya karena tahunya motor ya udah gue naik mobil juga nebeng kan. Terus jawabannya gimana? Nggak tahu saya Pak. Gitu. Iya terus dia akhirnya saya bilang, terus dia mancing nanya motor. Motor lo apa Vespa? Lu pernah nggak sih copot kabel gas? Kan sering tuh Vespa. Pernah. Terus lu apain katanya dia nanya gitu mancing gua. Kalau gua copot selangnya terus gua tarik aja sih Om. Jadi gua langsungin gini. Wah, lu cocoknya emang enggak di sini kan. Lu nanti ketemu aja dengan anak Motor Plus digituin sama dia. Langsung. Maksud ntar ya udah akhirnya dari situ gua nggak dipanggil lagi karena memang kebutuhan mereka nyarinya yang buat mobil. Karena majalah motor kan saat itu gitu. Untungnya Motor Plus lagi mulai rame tuh. Iya lagi mulai rame butuh orang. Umur berapa dulu Mas tuh? Gue 20 lulus 23 lah. Oh, ya cepet berarti lulus ya S1 ya? ya? Iya gue 4 tahun kan tuh. 4 tahun ya. Pas berarti enggak ini dia. Sama sama gue. Lu kan 5 tahun Gel. Apa 6 tuh kalah SD Gel. Aku 7 tahun dulu ya. Parah banget. Iya, itu anak gua baru mulai sampai anak gua SMP masih ketemu kuliah di tempat yang sama ya. Patokannya anak lo aja Mas Gon. Iya. Gua masih di situ aja. Anak gua udah pindah sekolah. Oh iya berarti sebelum berarti itu kerjaan pertama Mas ya? Iya kerjaan pertama. Sebenarnya kerjaan pertama gue ada apa ya? Diajak temen gue. Saat itu lebih ke IT sih waktu itu, tapi marketing ya, sales lah. Ini dulu namanya VoIP, voice over apa sih? Jadi lu telepon, tapi bukan yang jaringan nirkabel dia.
Kan udah mulai ternyata di saat itu, era itu udah mulai, tapi itu yang penyedianya baru internet baru mau mulai. Jual-jualan di kantor-kantor tuh. Jadi nanti bikin kayak apa radar bukan apa antena pemancar gitu nanti jadi nggak itu udah mulai era digital masuk tuh. Itu karena gua ambil apa? Karena setiap pokoknya lu datang aja ke kantor nggak digaji, dikasih 20.000 sama kantor ya. Sama kantornya sehari lu datang pokoknya dikasih 20.000 aja. Tugas gua cuma nelfon-nelfonin dari buku kuning tuh. Lu berminat gini. Yellow Pages. Iya, udah modalnya. Iya, itu aja tuh. Halo, selamat siang. Ya, berminat ya ini kita dari ini gitu. Wah, tapi 20.000 lumayan nih menurut gua nih. Iya. Tahun berapa? 98 deh, 97 ya? Itu berarti tahun 99 Mas. Oh, gede kayak 20.000. 20.000 ya gua dikasih duit. Gua kantornya di Gajah Mada. Kirain pada tahun kemarin. Kantor di Gajah Mada Plaza tuh gue inget banget lantai 8 atau lantai 7 gitu. Iya. Terus ke mana ya kayak biasa ke Sudirman lu suruh apa namanya nawar-nawarin langsung gitu. Kayak bawa brosur aduh udah. Gue bosan banget gini nih. Lebih berat kayak mendingan berat amat gue bilang terus brosurnya gue buang besok gue gak masuk lagi. Nggak cocok nih. Nggak cocok. Iya itu sih awalnya. Terus yang kedua baru ngeliat lamaran Motor Plus. Iya karena kan gue langganan terus Motor Plus karena di saat gue kenapa gue suka motor kan waktu pas di SMA ya. SMA itu gue karena kepedean gue minta Pak gue udah SMA nih. Gue dibeliin motor dong tapi kayaknya SMA belum dah gua. Kuliah gua. Aku pas kuliah. Kuliah awal tuh. Udah kuliah nih beliin motor. Di Pancoran berarti Said Pancoran ya? Said Pancoran gua rumah di Cipinang waktu itu. Oh, Kalimalang. Deket berarti. Terus gua bilang, "Ya udah dibeliin motor tapi motor baru ya." gitu kan. Maunya bokap gua tuh dulu Force One bebek. Oh, ya game musim itu. Iya, dan zamannya itu minta sama bapak nendang itu dulu nggak? Ya ngambek-ngambek dikit dah. Enggak, kalau dia ngasih nilai ya. Oh nilai. Nah, tapi gue nggak mau itu gue bilang teman-teman gue pada motornya laki, ada yang ninja ada segala macem. Dibeliin motor nggak mau baru tapi ini baru nih gitu nggak mau gitu kan. Akhirnya gue mintanya RGR tapi duit bokap gua nggak cukup kalau beli baru dulu RG kan 5,8 juta kalau yang jumbo tuh. Berarti kuliah tahun berapa tuh Mas? Gua 95 masuk. Oh iya udah masih ada yang baru RG ya? Iya jumbo tuh. Ini Jumbo. Yang kayak tornado mau di belakangnya. Iya mau di belakangnya warnanya pink sama hitam. Iya. Wah kalau beli itu kurang duit bokap gua karena bokap gua cuma punya duit 3.500.000. Dulu berapa tuh Mas barunya? RG 5,8 juta. 5 juta. Kalau si itu kan Volkswagen mulai dari 2.700.000 sampai 3 juta 4 jutaan dah segitu. Itu baru. Terus akhirnya ya udah Pak, gue minta duitnya aja deh, gue cariin motor yang RG tapi tahun yang tuaan. Di atas yang tengah Mas Eko. Kan yang pertama kan yang wajik. Iya. Yang dia half fairing. Yang kedua kan yang kayak kristal. Oh iya. Iya, gue minta itu akhirnya. Yang tengah karena itu cukup itu second. Dapat tuh 3 jutaan ya. 3.500.000. Second. Keren deh itu ya. Udah keren banget. Nonggeng ya. Belum ada dulu jok tipis. Udah ada belum ya? Belum ada ya jok tipis. Belum ada. Belum ada papas perahu, belum ada. Belum ada. Tukang jok Bang, papas perahu, gue dengerin deh. Masih namanya papas perahu ya. Zaman itu masih mainnya trondolan sih. Iya. Iya, dia buka half fairing dibuka terus bodi depan dibuka biar kelihatan karbunya. Bodi tengahnya tuh dibuka jadi ujung sama ujung doang. Berarti aki di kelihatan. Virus ereking. Ya, terus kalau mau beli bodi yang agak-agak aneh biasanya yang dari Malaysia. Yang dari Malaysia kan ada yang versi apa gitu-gitu paling baru gitu-gitu doang. Udah ada dulu gitu Mas ya? Udah, knalpotnya knalpot. Kalau mau yang saat itu yang ini 3V3. Kalau mau pakai 3V3, iya kalau 3V3 lagi rame belinya di itu kalau Telo. Itu lokal di Kalibata, iya. Di Kalibata sebelum itu tuh banyak yang jual tuh. Oh iya tahu. Yeyepang belum ada Yeyepang. Udah ada Yeyepang. Oh iya. Udah ada Malaysia tuh. Udah Malaysia itu. Kan itu Yepang itu brand-brand di Malaysia yang dibawa sini sama anak-anak road race sini. Iya. Ya, terus kalau di
kita kan karena rumah gua di Cipinang ke Iskandar deketnya ya. Iya. Nah itu kan ada dulu ada knalpot Kiss, tahu nggak sih lu? Tahu. Kiss apa sih? Kiss ada kan Kiss knalpot? ada Kiss. Yang gitu jelek banget Mas Eko, yang sederhana banget. Iya. Aneh namanya. Kalau lagi kisi Ada Gue Kiss. taunya ya karena di bengkel ya. Iya. Lihat mereknya ini mereknya. Ada yang chrome, ada yang hitam. hitam Pokoknya dong. modelnya masih kayak ini loh, kayak Force One standar. Tapi itu racing gitu, makanya Kiss. Agak-agak kembung-kembung doang. Oh di ininya. Iya, kalau pabrikan kan kayak Platnya tebel kalau pabrikan. platnya tebel, terus kurang bulat. Iya. Nah, kalau yang racing udah bulat gitu. Sederhana bentuknya. Slicer panjang. Slicer panjang. Ya gitu dah, itu kayak gitu-gitu dah. Terus habis ini motor. Iya. Akhirnya kan jadi tahu bengkel nih gua. Oh. Jadi ini motor karena kan teman-teman Ngoprek. Iya, di situ kan ada jalan baru dibuka tuh, jalan BKT. Oh Ya iya. itu banyak balap liar tuh. Oh. Ya udah gua nonton doang sih tadinya, terus kalau balap temen gua aja dah gitu. Oh tapi motor ready tuh. Motor ready, terus kalau malam di Pangkalan Jati. Pangkalan Jati sono tuh. Pangkalan Jati sana, Jakarta Jalan Timur. Timur yang mau arah tol ke Pondok Gede. Iya. Itu sering dipakai, yang bawa temen-temen gua nggak berani, tapi ngeluarin dari rumah di jam 11 nih udah pada tidur, gua keluarin dari dapur. Nyolong gitu. Iya, dari dapur gua keluarin. Tapi kunci motor udah dari sore nih. Udah. Pribadi. Dari sore udah lihat. Dari sore udah lihat lewat nomor tamu nggak mungkin. Wah, udah metahin. Sama berarti. Lewat dapur tapi gua panci gua pinggirin dulu biar jangan berisik. Udah gua gituin, wah bisa keluar motor. Udah. Ntar malam pulang gitu kan. Tapi yang gua nggak berani bawa tuh liaran. Ngeri gua lihat. udah ngeri terus, tapi gua penasaran pengen nyobain balap kayak apa sih. Tapi nah gua kan ada bengkel di pinggiran Kalimalang tuh, nongkrong di situ tuh. Itu banyak bengkel racing itu. Terus ada teman-teman gue yang pada ikutan tuh, pada nongkrong gitu kan. Dia nawarin, lu mau pada turun rotes gak di kejuaraan Jakarta? Di mana sih Mas mainnya? Di Kemayoran katanya. Dulu Kemayoran masih di beton tuh, tol kan belum ada, masih di ujung tol buntu tuh, ditutup tuh di situ, mana main di situ. Nah gua itu akhirnya gue berani diri karena nyokap gue galak banget dah pokoknya. Iya, Gue berani diri, motor gue bawa nih ke bengkel, gue bilang motornya mana? Kok nggak pulang gitu? Ada trouble lagi di bengkel, lagi dibenerin gitu kan. Alasan. Iya pokoknya Sama tuh deh. Alasannya sama ya. Alasannya sama. Umur segitu sama. Terus udah kan. Berarti kan Sama ini mau bener. Jumat nih berarti, wah Jumat udah taruh sana kan, udah mulai pendaftaran kan, udah daftar gua kejuaraan DKI. Gua lupa waktu itu apakah One Merkes Suzuki apa, kadang motor gua kan ini ya. RJ kan Merkes Suzuki juga buka kan. Udah akhirnya udah gua taruh sono. Tapi gue bilang gitu kan, motor ini kan, motor nggak ada gitu, tabel. Udah akhirnya gue Sabtu udah latihan tuh, wah ketemu balap yang itu dah, gue pakai jokinya lo. Jok. Marpak udah semua dipinjemin, pokoknya ada gas kan, udah enak lah, berarti besok udah kebayang nih kan gitu ya. Gue pulang nih kan Sabtu pulang dulu kan, motor karena Kemayoran kan dekat dari Cipinang, nggak terlalu jauh ya, bisa dilaju. Udah pulang, tanya habis dari mana? Nonton balap di Kemayoran. Motor naik mobil apa dinaikin Mas? Motor itu saat itu dia udah punya pickup, jadi naik-naikin. Ada kan. bos-bosannya. Gue bilang emang banyak bengkel racing. terus. Udah kan besok pagi ini gua harus bangun pagi nih. Karena lu udah Sabtu udah latihan, besok race-nya gitu kan. Oh gitu ya, karena kan sebelum-sebelumnya udah pernah nonton balap. Iya. Begitu udah keluar rumah, buka pintu, set motor gue yang dibalapin udah di rumah. Apa lagi kedua? Di sini sih, wah tension nih gue kan. Tension nih gue nih. Tahuan bengkel taunya. Di bengkel itu malam gue tidur, itu motor ditaruh situ udah. Nggak mau tahu katanya, mau ngomong sama bengkel, motor sudah di sini katanya. Ya udah di bawah, bukan bengkelnya panik. Berarti nyokap langsung potong jalur, bawa pulang motor. Ya, ke bengkel. Aduh. RI1 bos. Mekaniknya sumuran gua sekarang nih kan. Ya mau gimana nih orang tua kita pulangin aja. Enggak mau. Waduh. Terus menurut kita udah bener balapnya nggak balap liaran, balap ini kan. Nah, balap. Terus gimana tuh pas hari Minggu? Ya udah. Kalau tetap mau ke sono ya udah ikut aja sama Mas Suryo nonton, tapi di motor terus sini aja. Ya.
Ya nggak apa-apa, daripada gue di rumah diomelin kan, gue ikut aja ke sono. Ya paling gue malu doang sama orang Sama bengkel yang lain, iya. ya Oh, gimana sih ini? Nyokap gue Gimana sih? galak, tinggal gue gituin doang Dulu kan. dipanggil apa Mas dulu? Apanya? Panggilnya apa dulu? Yuli gitu. Yuli manggilnya. Ah gimana sih ini Yuli nih gitu. Udah ikut latihan, apa nih kagak. Nah, habis gitu waktu itu kan ngeliat dulu kan di motor plus kan. Apanya? Eventnya? Enggak, Oh gaya modifnya? bukan. Gue belum di motor plus, masih kuliah itu. Belum. Iya, tapi motor plus udah ada apa belum? Belum. Masih tahu belum? Kan Nah makanya gue sering 95. otomotif tuh. Oh. Ya itu kan di saat-saat itu kan berarti kan gue 96 lah tuh punya motor itu. 96. Terus alasannya gimana Mas? Apanya? Motor kan berarti udah trondol nih. Udah Udah. gaya road race, terus bilangnya gimana? Udah ketahuan gue ikutan balap. Nah, pasti ketahuan bang. Pasti Dibawa pulang motornya. Wah gila nih. Kaget. Kan zaman dulu Masih ada nomor-nomoran ya? Iya. Masih Iya nomor di setara bawah. udah nempel lah. Kan di tempel stiker dari latihan. Bodinya gara-gara ini bapak-bapak ngumpul nih. Set, nih, sekarang nih gue nih ngumpul sama bapak-bapak. Aduh, anak lu tuh, aduh, pakai ikut-ikutan. Ikut-ikutan balap ya. Iya, sialan gue dibohongin sampai rumah udah. Wah, kelar lu, udah pasti bang itu. gue nggak tahu nyokap gue sampai sekarang belum ngomong dia dari mana taunya gue ikutan balap. Oh. Oh itu, wah. Wah itu. Satu deh. A1 tuh, infonya A1 banget tuh. Nah, kalau sama kayak mak gue juga. Kalau lagi nyari ngalang-ngalain Intel. Kan gue bilang, Bang. Bisa. Begini dia bakalan. Bisa dibilang kok tadi gue ketemu malu suruh pulang. Iya. Gila. Perasaan tadi di rumah. Iya. Kita lagi di OTW nih, tiba-tiba ada ngomong gitu. Pulang lu kan. Iya. Kalau bercandain lu bang. Iya. Itu sering kayak Oh, gitu. berarti abis itu bandel nggak? Nyoba lagi nggak? Ah bel, kita coba Udah kesempatan gue yang lain. udah mentok ini mah keluarga udah begini kan ya Udah udah, tapi berani gue ya. tapi di saat itu gue akhirnya bantuin teman-teman yang pada turun balap. Ikutan rollers sama Seko Ya, yang kru-kru ya. kru yang nyatin terus gue jam berapa nih start ya diliatin gini gitu. Akhirnya jadi tahu pembalap saat itu kayak Tobun apa segala macam tuh lagi top-topnya Felix apa segala macam lagi Campes. Ahmad Jayadi udah ada ya? Ahmad Jayadi udah ada ya? baru-barunya dia tuh. Baru masih muda berarti. Dia masih Pokoknya nih yang gue inget tuh Inter biru deh. ya itu biru sih. Terbiru mas sono Hendriansah ya nggak salah ya? Iya, Hendrian sama hoki. Sama hoki Krisdianto. Iya. Kakaknya dua. Apanya? Hoki namanya Hoki, kakaknya dua. Iya, Hoki Itu Krisdianto. kalau ini kayaknya zaman gue dulu kalau motor kayak begitu Evan Jet VSR, Evan Jet ada tulisan Inter biru udah keren. Keren banget udah. Iya, gue udah lama mati. Inter biru tuh apa? Rokok itu. Iya. Gil, jangan diminum. Jangan diminum. Kagak Gil, nggak minum aja. Karena gue nggak tahu bang dulu tuh apa itu. Iya. Inter biru itu apa? Karena Kan dulu ngemil. banyak kan yang Nggak apa-apa. banyak kan sponsor rokok sih sama kalau lu tahu oli dulu Duraloop. Kaltek. Duralup. Ada itu dulu sponsor balap road race tapi road race ini ya apa? Lokal Jakarta kayak gitu. Kejurdaan itu. Oh berarti emang dari muda emang udah petrol head mas ya? Ya udah begitu Mas Eko. Cocok. Kalau kita ngobrol nggak tahu bos. Baru tahu gue baru tahu nih. Baru tahu nih. Ini bisa kita potong-potong nih mas. Ya cuma itu aja, nggak mau yang orang tua gitu aja gitu Itu karena. awalnya. Heeh. Setelah itu ikut jadi teman-teman Dia ngekruin. ngakruin segala macam jadi pada terus ke Sentul waktu itu gue inget banget ke Sentul One Rackers Yamaha Sanderes di Sentul pertama kali yang ngikutin ada teman-teman yang pakai racking gitu ke Sentul terus pas terus gue kuliah tuh dulu MotoGP pertama di Indonesia Ya 97. iya itu gue ikutan sama temen gue nonton gitu dah Iya. iya Ada 97. Sentul pertama baru kan di situ, Itu dua kali. Rossi 125. Ya, Rossi juaranya itu. Rossi masih bocah kelas 125 cc. Dulu kan 125 Bukan dua waktu setengah. itu yang juara Gope. Dia juara Rossi mas ya? juara Juara Rossi. lupa gue juara apa enggak kayaknya podium ya Pernah dipakai. pernah 97. 97 Grand Prix. 98 97 ya 97 Dua nomor satu kan itu. Iya, wah itu taunya dari baca otomotif gitu loh deh. Iya dari pas kelas 6 gua tuh baca emang seneng. Itu 97 kalau nggak salah 97 bang. Gue Ini 97 masih baca buku sekolah. masih orde lama itu. Iya, gue masih Sorry, sekolah. orde baru itu yang bikin. iya Gue dulu belum 98 soalnya Belum. Ah, Masih orde kerusuhan lama.
97. Ya tapi dari situ kan otomotif udah keluar tuh, udah mulai baca-baca itu sih. Namanya literasi kan terbatas ya waktu itu ya. Iya. Ada sosial media ya udah ngandelannya baca-baca itu, terus mau beli informasi media maksudnya balap-balap di luar juga kan nggak susah ya Mas. Susah, Lu dari mesti, bengkel paling ya. iya paling harus ke toko buku, ada majalah luar, tapi gua nggak Jadi pernah dapet dulu itu. kan jadi trend center, ternyata modelan motor yang lagi ini Iya, gitu. iya, Nah, tahu. itu sebenarnya ngebantu banget Bang, asli. Iya, tapi Apalagi tengah-tengahnya tuh kalau ada Cepot. bukan Bukan tengah-tengahnya ada cepot. cewek knalpot. Cewek kenapa? Ada bonus. serius Bang, zaman gue dulu sekolah. Poster. Tengah-tengahnya itu. Apa? Kalau Poster. udah habis, ya cepot. Oh, iya bener kan. Motor gitu. Iya. Siapa nih gitu. Kalau Tahu. di otomotif Wamot dulu, Mamon. otomotif. Mamon. Asli Bang. Udah gitu kerasa beda dia. Iya. Tapi iya tadi berarti kan itu otomotif dari tahun berapa sih Mas? Otomotif tuh 92 udah buka dia. 92 terus mulai motor plus 99 ya? 99. Itu waktu 99 motor belum rame ya? Masih ya pokoknya Jepangan masih berkuasa sama motor Cina tuh. Enggak, maksudnya di jalan belum terlalu rame. Belum Apa, masih belum ya? pokoknya masih di jalanan tuh bawanya bawa oli samping semua ya. Masih 2 tak. Heeh. Tapi ini keren sih nih ya, maksudnya otomotif. Jadi bisa gitu maksudnya ini motor nanti bakalan rame nih 5 tahun 10 tahun lagi. Iya. Bikin itu ya kan Mas ya? Ya karena di saat dengar cerita-cerita senior ya, saat terbitin Motor Plus tuh dia udah kayak apa ya? Oase. Bukan, udah kayak baby apa sih yang cepet naik Mas Eko? Oh, Baby boomers apa? Bukan bayi ajaib lah bayi disebutnya. aja. Oh, bayi Arnold. Iya. karena buat mereka tuh balik modalnya paling cepet. Kalau sudah cerita karena itu kan jadi benchmark lah gitu. Lu kayak motor plus zaman dulu harus tahu kayak gitu, momen harus pas. Itu yang bakal yang jadi cerita terus karena kalau nggak salah 3 bulan dia udah balik modal. 3 bulan. Karena memang momentumnya itu dipakai banget tuh pas gitu. Iya, pas. Rame ya, segala macam kan medianya nggak ada. Akhirnya ketemu lah itu. Padahal kan dulu orang kan pasti kalau bikin media maunya yang wahnya gitu, makanya roda 4 dulu di otomotif yang digedein. Iya. Akhirnya begitu motor ya udah itu menjamur deh tuh di situ Itu industrinya tabloid naik pertama segala tuh. macam. Ya, itu salah satu yang pemicu naik tuh motor plus tuh ya. Iya itu. Dia ngeriset dulu nggak sih Mas tuh orang otomotif dulu? Jadi kenapa otomotif dan motor plus ini bisa nge-grab maksudnya buat berita apa segala macam komunitas karena di dalamnya pemain-pemain semua, maksudnya orang-orang paham. Orang-orang kayak gue mungkin kayak basicnya ada pernah balap nongkrong di bengkel gitu. Terus teman-teman gue yang lain ada yang bekas pembalap apa segala macam yang itu di kayak kita ngomongin Fitra Eri aja deh. Fitra Eri dulunya di otomotif. Iya. Di otomotif dulu kan dia juga balap kan gitu. Ini ngerekrutnya orang-orang itu. Pelaku juga. Jadi pelaku Dari situ juga. sih, Pak, Om Ispan juga dari Anak outsider motor ya? juga gitu kan. Jadi begitu lu ngeluarin artikel lu apa segala macam ya orang-orang paham semua tuh dan kayak tadi kayak bahasanya motor plus tuh dibikin jangan beda sama otomotif. Akhirnya zaman dulu tuh salah satu yang ngebuat bahasanya mudah dicerna anak bengkel namanya Bang Miolo. Tahu tuh. Ya itu meninggal kan sekitar 3 tahun lalu udah meninggal tuh. Nah itu ya udah bahasanya yang memang ya nggak usah terlalu formal gitu. Ditekuk apa segala macam. Kadang gitu, bercanda juga ya. Iya. Jadi kita baca Jangan enak. terlalu serius woi gitu kan. Itu benar Bang, benar. Kalau nggak kayak baca koran kan serius ya. Ini enggak kita kayak Formal. Jadi kita baca masuk. Iya. Kayak masuk ke korannya. Iya kayak kita kayaknya benar-benar ngobrol di bengkel gitu. Itu sih yang menarik karena kan karena di media kan satu arah ya. Nah itu tadi sebelumnya ngeriset nggak sih itu Mas? Apa tuh kayak apa? Iya maksudnya orang otomotifnya ada tim ngeriset. Yuk kita bikin khusus motor gitu. Itu sebenarnya sih kalau dari dengar cerita senior ya memang iya tuh dikumpulin teman-teman dari otomotif yang memang genrenya kemotoran. Kita tarikin tuh. Ayo kita bikin kayak itu kalau nggak salah persiapannya berbulan-bulan dah. Apa setahun tuh mau ngeluarin si motor plus. Satu grup ya otomotif sama Satu Kompas Gramedia. Induknya si otomotif grup otomotif itu induknya. Gramedia majalah tapi ya. Kan ada Kompas ada majalah. Kita yang jalan panjang. Iya, Gitu. Bon Jeruk. Nah, dari situ sih akhirnya karena memang orang-orang yang di dalamnya juga lu kalau di sono nggak kayak orang kerja sih ya.
Kalau menurut gua kayak orang main gitu kan. Bener ya. Datang nggak usah yang absen ya udah absen gitu. Tapi lu mau jam berapa kadang-kadang tidur di kantor apa segala macam. Sampai gua kan pertama kali kerja lu kan dari nyokap kan. Bu dapat kerjaan nih di sini gitu kan. Iya. Kerjanya apa? Ya reporter gitu. Reporter apa sih? Ya, pokoknya yang bikin berita dah gitu kan. Iya. Ya udah terus tapi gua kan pulangnya malam-malam mulu. Iya gitu. Terus bajunya juga gitu. Bajunya juga nggak kayak orang kerja. Gitu. Ini kamu kerjanya apa? Satpam bukan sih kata. Bener aja lu bilang kan. Nggak jelas gini katanya. Iya. Ya tapi ya karena gue suka ya gue ya udah akhirnya gue malah banyak nggak pulang ya malah tidur di kantor malah justru. Karena dari suka itu. Iya sih kayak terbebani. Iya itu dari situ passionnya ketemu di situ. Tapi sebenarnya target juga kamu Nom ya? Apanya? Target untuk ulasan atau bikin. Iya pasti. Pasti kan? Karena kan saat itu aja gue baru pertama seminggu sekali dan lu harus punya itu tadi nyiapin minimal materi punya ide 10 dah kalau mau aman buat dirapatin mana yang mau diangkat. Iya. Di challenge begitu. Jadi judulnya dulu atau jadi gua udah sekalian jadi muter dulu bengkel-bengkel tuh apa wah Mas Eko kemarin gua di Mas Eko dapet yang bersihin oli gitu-gitu wah ini satu gua tulis bengkel lain ini dapat tinggal begitu kalau ada ide apa nih gua lo tips gua ada ini gua tinggal sebutin gitu. Iya benar. Kayaknya udah pernah dah sama yang si ini dulu yang lain gitu. Iya dan karena memang karena di situ kan jadi akhirnya tahu ya peminatan nih jadi gua suka saat itu gue nggak terlalu balap nggak terlalu suka akhirnya karena lebih ke motor-motor yang memang motor-motor antik-antik lah gue kejebak di situ jadi ide-ide karena memang motor-motor antik itu teman-teman yang lain nggak ada yang peminat di situ jadi wah lumayan ide gue dipakai mulu Vespa apa segala macam gitu jadi bisa tuh jadi bisa keterima. Dari situ ngulik kan itu pasti. Ngulik kan? pasti, iya. Udah pasti ngulik. Iya bener. Iya. Kayak itu siapa yang tadi gue bilang F16 dia lebih banyak sport ya. Iya, kayak gitu. Sport firing. Iya. Itu F16. Dia modifikasi gitu-gituan tuh. Kalau Miolo dia lebih ke sport ya. Iya, gitu-gitu kalau tahu-tahu. Gue seneng tuh baca tulisannya dia. Dia sekarang udah punya media lagi yang jalanin anaknya. Dulu dia bikin online namanya Maniak Motor. Iya, tahu. Bahasanya masih sama tuh. Masih sama ya. Keren itu gitu sih. Gue dibesarin sama Motor Plus kan. Iya, gue tahu. Iya, jadi sambil gue bantuin bokap, gue baca tuh dari situ. Sambil kaki lu ngangkat begini udah begini nih bacanya. Wih, merdeka sekali. Lu di rumah gue masih ada Gel, masih di segini nih. Simpen dah tuh Mas Eko. Iya, dia simpen beneran. Kan udah mulai kuning. Kalau misalnya dulu almarhum istri gue nanya, ini apaan? Wah, ini separuh hidup gue sama dia. Iya, gue bisa ngoprek selain dari bokap. Karena kan tipsnya bener ya, berarti bener. Berarti itu yang ditulis sama teman-teman bener Mas Eko. Bener. Bener Gel. Banyak yang gue terapin. Itu dan gue nyambung, gue nggak perlu berkali-kali baca sekali. Gini udah masuk ya. Masuk. Nah itu besoknya dicoba. Nah itu proses buat nulis kayak gitu Mas kok panjang banget gue di sama senior tuh. Lu liputan sono. Udah Bang, udah liputan. Ya lu tulis lah, tulisan. Fotonya udah kan lu dipoto fotografer iya, tulis. Kan namanya orang baru nulisnya apa dulu apa? Ya udah gue tulis semuanya gitu. Sampai berlembar-lembar kan. Sini lu nggak tahu tuh cuman berapa biji tuh sininya tuh. Kolomnya. Print. Coret-coret semua anjing. Udah ini kita ya. Iya, skripsi ya. Tiap hari skripsi. Jadi tiap hari dipadetin. Iya. Kalau kan cuma segini, lu mau isi semua, lu mau bikin majalah dibilang gitu. Oh iya ya, terus ya udah akhirnya jadi lama-lama jadi tahu angle. Misalnya kayak Mas Eko nih angle-nya dari mana nulisnya. Oh ya udah ya, lu fokus aja yang ditulis yang dikejar itu aja udah jangan poin pentingnya udah ketangkep udah itunya. Udah pokoknya nulisnya tentang itu aja. Soal karburator ya udah jangan nggak usah kemana-mana tuh setting karburator mau setting apa nih udara misalnya ya itu gitunya aja. Iya. Sampai yang diniin. Ya fokusnya situ. Jadi orang mau baca dan orang itu juga informasinya jelas gitu. Jelas banget Mas. Kalau gua 2 nih Gel, tadi gua potong sorry. Jadi 2, gua masa kecil gua kan gua SMP itu ditemenin sama Motor Plus dan gua juga jadi yang pernah motornya diliput Motor Plus 2 momen gua alamin. Cakep banget. Dan itu yang diliput itu kan akhirnya kita digitalisasi nih Mas. Iya. Itu kan jejak yang dulu. Iya. Itu kan yang apa sih korannya? Yang cetak Dimasukin di online. Iya. Akhirnya portfolio gua udah banyak Gel. Iya. Google main tak
Nama gue udah. Iya kalau di Google nama iya. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Habis berjasa nih. Ya karena dulu pas kita nggak pernah tahu di nih. awal online karena kan kita masih buta nih ya, maksudnya masih dalam artian ini kayak apa sih online ini segala macam kan masih yang ngeraba ya udah ada materi-materi yang udah ada sama teman-teman yang ditugasin di online ini ulang dinaikin ya nah gitu. Biasanya kan kalau mau bikin ulasan nih pasti kan bikin materi-materinya dulu tuh ya. Pasti kita harus tahu banget nih kalau ya. kan minimal nggak mungkin lah nggak tahu banget ya. Harus berapa 70% atau 80% harus paham banget sih ya kan? Misalnya gini yang paling susah tuh liputan motor balap road race paling susah. Susahnya siapa? Itu sering dibohongin sama mekanik road race ya hitungannya. Oh. Lah kan lu nanya nih. Bang ini iya Bang. remernya lu silinder headnya di remernya berapa? Terus diameter kubahnya berapa? Ya gitu-gitu tuh nanya terus dulu masih Baman 2 tak ya. Iya. Squeeze apa segala macam ngomongin itu karburatornya lu pakai berapa derajat? Berapa derajat terus karburatornya lu mainnya di berapa? Main di atas bawahnya gitu kan. Ya itu kalau kita tulis asal-asal terus sini lu nggak mungkin nih motor lu ngorok kalau begini nih. Aneh, lu wawancara sama siapa? Mekanik ya, lu tanya lagi dah. Kita balik lagi berarti. Pokoknya bisa menelpon. Lu tanya ini nggak mungkin, lu mesti bener nih, dia bilang gitu. Berarti itu dari PMRed ya? Dari Red Pel sih. Oh Red Pel. Ada di Reporters ada Red Pel, ada Pemret gitu. Oh, itu yang revisi Red Pel ya? Red Pel tugasnya. Berarti ngerti ya dia. Harus paham Mas. Siapa dulu Mas Red Pel? Red Pel kalau itu Miolo kalau Miolo ya. Kalau sport ketemunya Miolo, kalau modif sih ada Bang Acip apa segala macam harus paham lah pokoknya. Nah, berarti kan kalau kayak begitu memang ada orangnya Bang yang paham. Iya, itu makanya tadi kan. Iya. Jadi dia kalau Mas Belo nih tadi dia senangnya lebih ke klasik. Iya. Nah, terus pas transisi dari media cetak ke digital itu tahun berapa tuh Mas tuh? Iya. Kejayaannya. Itu sebenarnya masa kejayaan cetak tuh gue salah satu angkatan gue ya. Salah satu yang paling menikmati kan gue waktu itu masuk tahun 2000 udah masuk tuh. Iya. Wah itu karena nggak ada media sosial nggak ada apa itu paling juara dah. Intinya pasti kan yang dicari brand-brand saatnya juga berkembang ya. Iya. Kayak motor apa segala macam. Pabrikan ngeluarin motor, ngeluarin tipe-tipe apa, aftermarket juga rame. Media gitu gede, kan. media pertama. Iya, jadi kan itu jadi corongnya para industri lah ya. Itu udah paling surganya dah. Dan memang salah satunya kenapa di wartawan itu yang gua kepengen yang belum gua cerita kepengenin tuh lu bisa jalan-jalan ke luar negeri gara-gara lu ditugasin gitu. Mimpinya itu juga. Iya, gratis ya. Salah satu apresiasi dan keinginan yang memang keinginan selama jadi jurnalis. Iya, itu bonus-bonusannya itu tuh lu bisa keluar negeri aja gitu. Awal dulu. Kepengennya itu dan apalagi kan di saat itu industri kan kayak Yamaha, Honda, Suzuki karena gua fokus di motor saat itu ya. Itu juga kan sering ngundang kalau ada pameran di Jepang, pameran di mana tuh wartawannya dikirim gitu. Terus mereka liputan gitu. Buat ngeblas produk. Itu masa kejayaan lah sampai kalau menurut gua sampai 2010 ke sini 2012 13 tuh udah mulai turun tapi belum yang transisi ya. Oh iya, masih transisi sih. Jadi mungkin yang lain-lain karena kalau menurut gue di Gramedia Majalah itu terlalu terlena ya. Terlena dengan kondisi ya udah nih gue paling top, media paling top. Lu ngomongin mobil sama motor ya gua lah kan. Bos-bosan gua begitu dah. Iya. Ininya lagu-laguannya gitu intinya itu. Tapi kan teman-teman ini kan yang lain-lain pun cari celah pasti kan. Grup-grup yang kecil-kecil kan wah caranya celahnya gimana kan. Online dulu juga kan belum dianggap kan. Lu online segala macam jualnya apa? Iklan susah masuk kan gitu. Baru sebatas ini ya blogger 1-2 ya. Ya paling blogger aja yang hobis doang kan Mas Eko nggak yang nggak dan mereka juga kan belum ini. Zaman dulu blogger kan lu asal ngomong. Iya. Ngomong aja tapi kan datanya dulu dari mana? Kan lebih ke apa namanya? Lebih ke ya ini pendapat gua. Sudut pandang sendiri. Tapi kan kalau lu dari basicnya wartawan segala macam lu liputan segala macam lu mau nulis sesuatu apa ngomong sesuatu kan itu ngutip siapa. Iya. Atas dasar konfirmasi apa segala macam itu diajarin tuh kayak gitu tuh. Nah itu perbedaannya saat itu vlogger tapi kan memang berkembang masing-masing tuh. Kalau yang blogger jadi blogger apa segala macam tapi kan justru saat media cetak
berubah format menjadi digital, kan akhirnya kan personal branding akhirnya muncul nih. Lu kalau bawa corporate kayaknya terlalu berat gitu loh. Karena kan karena banyak pasal-pasal yang harus diikutin gitu ya. Iya, karena buat media tapi kan jadi banyak banget nih rombongan itu. Kalau terlalu besar. terlalu gede, terlalu gemuk lah. Tapi kalau yang udah blogger malah justru kan lebih gampang, dia sendiri segala macam, dan akhirnya karena memang personal branding itu kebangun dan kebutuhannya itu, industrinya kebutuh itu, jadi justru kebalikannya blogger itu yang menikmatinya sekarang. Iya kan, ada kalau sekarang kan ada yang motornya ada Iwan Banaran, ada TMC Blog, Mas Sony itu, iya banyak lah tuh. Yang sekarang ya akhirnya dia menguasai secara, karena itu tadi orang lihat personal brandingnya aja kan. Dia udah mulai duluan segala macam. Iya, dia udah mulai duluan segala macam, itu nggak ada salahnya sih. Tapi kan yang sekarang kan intinya orang nggak butuh lagi ketepatan berita lah gitu, maksudnya dari mana segala macam, lu ngangkat isu apa juga jadi gitu. Tukang ojek pun jadi berita. Kalau kita dulu nggak boleh, lu segini, lu harus segini, standarnya gini gitu. Standarisasinya. Ada standar sendiri kalau media, bedanya itu. Aku mau nanya, pertama kali nulis kan kita nulis, terus besoknya dilihat orang banyak, ya kan? Itu judulnya apa? Ingat gak? Gue nggak inget, tapi ngulas apa deh? Pokoknya yang gue inget dulu tuh, gue disuruh nulis ini saat gue baru jadi wartawan, karena otomotif ya. Gue disuruh dulu nyadur sih sebenarnya. Ada bahan-bahan dari luar, ya lu suruh translate segala macam. Yang gue disuruh tuh profilnya Opel, mobilnya van. Disuruh nulisnya mobil tuh. Challenge-nya bukan Opel, Chevrolet Zafira. Ingat nggak lo? Ingat Zafira. Dia kayak van gitulah segala macam. Ya itu gue suruh translate segala macam. Belum ada Google Translate apa sih? Terus gimana? Baca kamus ya? Baca kamus juga ya? Udah lah. Itu yang paling ini banget, yang paling gue inget banget deh itu nulis itu. Terus karena itu gue baru ada, karena belum kenal lain, naruhnya di dokumentasi, udah jadi anak dokumentasi aja segala macam, mesti mengamati dulu lah orientasi. Terus ingat gua, DLK gua kan salah satu apresiasi jadi media saat itu. Lu kalau dikirim keluar kota tuh seneng banget DLK namanya. Iya. Dinas luar kota, gue seneng banget waktu itu. Udah kayak PNS nih. Wah, seneng banget nih. Kayak main-main tapi iya. Waktu itu enak. ada diundang touring, waktu itu baru masuk Ducati lah brandnya kan, udah berapa tahun keberapa gitu mereka ngumpulin HTOC namanya, ngumpulin komunitasnya terus riding ke Bandung. Nah, itu gue masih baru-baru jadi wartawan. HTOC Honda Twin Owner kalau HTOC DDOC. Oh, DDOC. Ducati Desmo Owner Club. DDOC. Berarti ngerasain motor Ducati? Enggak, gue diboncengin. Gue masih main udah bisa ngarang. Ya udah tuh. Beli motor dia mikir sebenarnya mikir. Sepanjang jalan mikir gue nulis apa ntar ya, gini-gini doang nih. Tapi kan biasanya dapat aja kan. Iya, dapat akhirnya. Dapat akhirnya ya berarti nulis perjalanan nih gue. Itu tadi itu salah satunya itu juga gue tulis panjang buat sampai berapa lembar. Itu juga ini nggak mungkin nih, lu komunitas paling berapa sih lo katanya, coba di bagian gitu dipotong-potong lagi. Potong kolomnya cuma 3. Itu di motor cross ngerasain dari awal banget ya? Iya. Awal. Ya. Tahun pertama ya. Iya, dari 2000. Gua termasuk angkatan ketiga lah kayaknya, tapi angkatan senior gua udah pada masuk, ada sih layar-layarnya. Sampai ngerasain motor plus di puncak-puncaknya motor plus ngerasain itu. Iya, Sampai habis ya. Berapa tuh? Itu gua kan cabut dari Gramedia Majalah 2014 ya. Saat itu memang ada pengurangan sih. Jadi teman-teman kalau yang mau ikutan pensiun dini, ya nggak apa-apa, daftarin aja lo. Tinggal ngomong sama redaktur lo segala macam, lo daftarin. Ternyata di Motor Plus emang anaknya aneh-aneh ya, maksudnya anaknya dengan yang grup-grup lain. Akhirnya justru hampir setengahnya mau ikutan tanda tangan, padahal itu resiko banget. Lu tanda tangan itu lu udah nggak ada kerja apa-apa, lu cuma dapat pesangon doang. Puncaknya motor plus tahun berapa? Itu puncaknya Motor Plus era itu udah mulai turun lah sebenarnya. Puncaknya itu 2012-an lah, 2010 tapi begitu 13 udah mulai turun tuh. 2010 tuh lu sibuk-sibuk ya? Sibuk banget sih. Maksudnya memang apa ya?
memang lagi tinggi-tingginya tuh ininya tensinya. Karena waktu pas di saat itu juga di tahun sebelumnya gue sempet di challenge sama bos-bosan bikin ikutan jadi tim TV waktu itu udah mulai, karena TV7 waktu itu keluar ya. TV7 keluar kan grupnya Kompas Media kan. Iya. Nah itu justru mereka tuh nyari source-nya dari anak-anak majalah. Dulu kan ada Hai segala macam, di TV juga ada kan akhirnya. Iya, ada. Nah Motor Plus itu Otomotif Group kebagian namanya Otomotif TV. Sampai sekarang masih ada tuh. Masih ada ya Mas Eko? Gue nggak tahu dah. Nah Masih itu ada. harus TV7 enggak, gue dari redaksi dibikin tim masuk program ke TV mana? itu ke TV7 karena diminta udah slotnya, lu tinggal ngisi apa aja gitu. Ya udah akhirnya waktu itu jadi tahu produksi visual gitu. Nggak belajar juga, nggak diajarin juga. Langsung ya. Media online udah mulai muncul tuh 2010. Belum. Media online udah Detik yang pertama kali. Detik. Detik udah mulai. Di saat itu Berarti Detik. waktu pas jaya-jayanya berarti isi apa maksudnya pergi-pergian gitu. Pasti kayak dijatah deh tuh tiap tahun sekali lu bisa ke luar negeri aja pokoknya. Paling jauh kemana? Gue Mm-mm. kalau sama Gramedia karena gue bukan diminati redaktur gue. Jadi yang dekat-dekat aja masih Asia, Jepang gue. Oh ya lumayan ya. Tapi sebagai wartawan masih ngerasain hidup enak tuh ya. Iya karena memang ya di Gramedia itu udah paling enak jadi wartawan lah kalau menurut gue dengan media lain, karena kan lu saat setahun lu kerja aja lu udah bisa ambil kredit motor, kreditnya nggak pakai bunga lagi, bayarnya cuma ke kantor. Lu 7 tahun kerja lu udah bisa ambil cicilan rumah, ceritanya cicilan gitu, padahal sih udah dibayarin kantor ya gitu dah, lu nyicil ke kantor gitu. Kita telat lahirnya. Kita telat lahirnya. Itu di Gramedia sejahtera banget sejak ya pas saat itu. Yakob Utama masih oke lah kan, Pak Yakob bagi kita kan bapaknya semuanya lah ya. Terus kalau nggak cuma itu, lu gajian juga kalau Pak Yakob ulang tahun nih kita ngitung rotinya, rotinya berapa nih, itu jadi persennya berapa ntar besok. Dapat persentasi bonus ya. Iya. Lu paling seneng kalau Pak Yakob ulang tahun udah kita doain pokoknya. Bonusnya ada soalnya. Tuh berarti adil banget ya. Iya, tapi kan kesini kan lebih ke bisnis banget. Kalau Pak Yoko memang dulu bangun sesuatu kan memang buat kesejahteraan ya. Bareng-bareng. Beda, prinsipnya beda lah. Bareng sama yang kerja iya. Mulai ngerasain susahnya. Susah dalam artian persaingan ya. Iya. Persaingan sama media segala macam itu sih. Gue udah cabut sih sebenarnya dari 2014 cabut. Ya gue lihat teman-teman di sana tuh banyak pengurangan terus setiap tahunnya kan. Tapi kan karena gue duluan nih, memang waktu itu pensiun ini menarik banget tawaran dari kantor ya. Itu pokoknya GP lu dikasih 30 kali kalau nggak salah. 30 kali. Iya. Dari gaji ya. Dari GP kita. Iya dari GP. Artinya kan gue bisa buat gue modal nih gitu, Lumayan, makanya iya. gue cabut dari situ ya. Kesini-sininya sih pergerakan medianya udah mulai, serangan media digital apa sih aja itu mulai industri banget kan kesini-sini. Akhirnya gue liat media cetak tuh cuma ngejar AdSense doang sih kesini-sininya. Lu cuman clickbait banget lah, judul apa yang lu baca apa gitu. Sebenarnya kaidah jurnalistiknya sih udah mulai nggak ada sih sebenarnya ya. iya. Makanya itu sih yang disayangkan ya di situ. Abang baca itu kan koran itu Motor Plus terakhir kapan? Ya itu yang Tutup. yang tutup itu Dia ya. masih beli loh. Masih 2000 gue lupa 17 atau 18 dah. Gue masih ketemu. Soalnya gue udah nggak ngikutin itu karena gue begitu keluar Motor Plus segala macem gue bikin karena memang kesukaan gue waktu itu kan motor-motor klasik custom gitu-gitu udah mulai suka tuh, ngulik lah gue karena kan sebelum cabut Motor Plus kan punya majalah namanya majalah Bikers. Iya. Nah itu lu di majalah Bikers bebas banget lu mau ngapain lu. Idenya. Iya maksudnya bisa berkembang. Ini gue pengen tematisnya motor-motor custom, ya nggak apa-apa karena memang ini cuma buat memang pelengkap lah intinya. Kayak edisi tahunan kan itu. Iya itu terbitnya kalau nggak salah sebulanan tuh Mas Eko. Oh sebulan ya? Sebulan sekali, tapi memang redaksi bos-bosan tuh nggak terlalu perhatiin banget karena ya udah yang penting ada lah di majalahnya terbit gitu, tinggal temanya aja lo mau bikin apa gitu. Dari situ sih itu akhirnya mulai
paham custom apa segala macam karena kan internet udah bisa diakses kan. Iya. Lu ngulik-ngulik blog-blog mana di luar kayak Iya, gitu namanya apa. referensi. Kalau zamannya internet mas udah bisa kalau Iya, itu udah mulai bisa Referensi diakses. itu dari mulai yang tadi lu bilang Mas yang Street Demon ya. Itu Iya. kan dia kiblatnya udah ke Jepang sama Paham Inggris. banget dia. Kalau Modif- gua dulu modifan dah. nyari-nyari berita soal custom kan masih susah tuh karena kan event di sana juga masih mulai berkembang. Gua buka blog juga namanya Bubble Fisher. Iya. Di sananya itu tuh Bubble Fisher tuh gue juga baru tahu ternyata dia tuh toko di sananya di toko di aksesoris. Belanda, Oh, di Belanda. toko culture gitu mas kok. Oh iya. Di situ ada tato, ada apa segala macam dan dia kan karena event di Eropa mungkin informasi jelas. Dia suka masukin foto-foto terus motor-motor custom. banyak referensinya Iya kan kalau di blog kan kita cuma bisa lihat foto-foto doang paling mereka upload ya. Paling cuma judul doang dari situ lah akhirnya senang culture dan bikin media namanya Gesteng Magazine waktu itu. Itu setelah keluar. Dari teman-teman ada beberapa teman-teman bikin bareng lah. Oh dari yang alumni. Iya Motor Plus ya? pada mau ngapain ya udah lihat-lihatan gitu. Setelah keluar motocross lu mulai bangun Iya, Gesteng Magazine. Nah, Gesteng itu akhirnya momennya pas juga saat itu kan tadi gue cerita 2012. Custom Indonesia udah ada event segala macam. Iya. Akhirnya mulai ke situ, industri juga udah mulai melek ke custom. Ya udah kitanya posisinya tepat tuh. Pas. Dan saat itu juga berjalannya waktu 2015 karena memang lagi legit banget nih si custom. Banget. Rokok-rokok produsen rokok pada mulai tertarik nih mau bikin event. Waktu itu akhirnya develop sama IO diminta develop kalau bikin event custom kayak apa ya udah akhirnya muncullah Surenation Motorland itu. Oh itu dari Gesteng tuh. Ya itu salah satunya kita mikirin bareng lah ini mau diapain nih gitu. Iya, ikut Itu jadi kayak kita kan itu yang maju IO. Kita IO kan nggak ngerti ya soal motor. Jadi advisernya kita lah. Oh lu mesti ada ini, mesti ada ini. Konsultannya. Iya kayak gitulah. Konsultannya Gesteng. Iya, jadi Gesteng dulu ya. bener. Jadi teman ngobrolnya IO buat dia pitching lah. Tadi bikin konsep sama dia. Gue juga nggak tahu tadinya lu harus bikin konsep dulu ya kayak udah gue taunya dulu nulis doang. Ya udah lu bener ngobrolin lah kata dia. Ngobrolnya ini apa ya udah dia bikin konsep segala macam dijual ke dia menang pitching segala macam ya jadi tuh dari 2015 sampai 19 sebelum pandemi ya. Ya itu akhirnya gue bisa keliling kayak keluar negeri lagi nggak sama Gramedia tapi sama Surenation Motorland sama Gesteng. Itali juga Mas ya? Iya pertama ke Jepang lagi culture-culturean tuh. Iya, culture-culturean. Ke mana ke Yokohama Motor Custom Show terus ke Itali, Verona, ke Jerman juga, terakhir ke Amerika. Itu sih. Zimbabwe belum mau ya. India. India nggak ada custom. Konoha Ada sih ya. tapi. Konoha banyak Konoha. Gua nanya. Konoha juga ngeri kayak pergerakannya. Iya. Udah mulai kiblat. Itu Gesteng. Apa? Udah berapa tahun Gesteng? Sebenarnya perjalanan di Gesteng di tengah-tengahnya kemarin kan pecah kongsi kok. Di Berdiri tahun 2014. 14 begitu keluar Dulu berapa orang Mas? awalnya ada 7 orang. 7. Ada Endro juga ya? Iya itu boleh Yopi begitu. juga Wah, pada. gue udah ikutin yuk. Wah 7 semangat nih. Oh. Ya udah chipin ya kita naruh duit tinggal bertiga doang lainnya mental-mental. pecah kongsinya kapan? Pecah kongsi begitu jalan 2000 kemarin tuh habis pandemi 2021 akhir. 2021 ya biasa lah ya. Sebenarnya nggak ada masalah-masalah apa tapi ya mungkin udah klimaks gua antara personal gua antara yang partner gua kok gini nggak cocok nih ya udah akhirnya gua jalan sama partner gua yang satu tapi 3 kan di Gesteng satu cabut gua jalan sama 2 ini Tetap nama Gesteng. nggak namanya memang sepakat dihilangin kita pakai 645 magazine 645. gitu akhirnya ya Masih motoran juga. masih motoran juga masih ke komunitas tapi lebih luas sih nggak cuma culture aja tapi lebih ke motor-motor hobi supermoto apa segala macam gitu tapi sebenarnya yang perjalanan waktu kalau kita main di media aja sih ya udah kita cuman media tuh buat dekat sama komunitas tapi yang kita jual adalah itu tadi tuh saat kita ngobrol sama IO segala macam itu yang dijual sih kreatifnya justru malah bergeser ya. Iya sebenarnya yang jadi duit sih itu Mas Dari Eko. jurnalisnya ya? Semua kayak sekarang klien kita juga ada Michelin, ada Pertamina Lubricant tuh lebih ke yang kayak gitu kadang-kadang kita bikinin konsep-konsep buat video, buat apa. Gitu yang jalan makanya bisnisnya. ini sebenarnya mau jadi pertanyaan gua nih Mas. Jadi kan si 2014
ini kan mulai yang tadi lagi legit-legit ya. Iya. Yang kayak ibaratnya kita tahu apa namanya back exif ya. Ya back Atau exif dan segala macam sejenisnya. ya, pipe burn segala macam. Nah, Piper, muncul nih Gesteng nih, Iya. yang lokal lah gue Lokal, ya. pikir. Terus lama-lama kok dia nggak ada motor yang fotonya bagus ini. Oh, berarti karena balik lagi ya karena harus ada perputaran di situ Iya, ya. karena memang ya kita kan tadinya kerja di media puluhan tahun lah ya. Gua kerja di media sampai 13 tahun kali ya hitung-hitung, terus keluar lu mau ngapain? Taunya ngetik bikin artikel kan. Pengalaman apa yang menjadi duit apa gitu kan, taunya ya jual artikel apa terus iklan, tapi kan ternyata kan nggak cuma sampai situ gitu loh. Kurang gitu. Iya, pas ngobrol sama Iwo apa segala apa jadi ngerti konsep, jadi agensi, tahu agensi itu apa kerjaan, jadi paham gitu setelah keluar itu. Iya, malah jadi agensi sekarang. Ya gitu mana sih gitu ya. Berarti kalau yang dulu misalnya tetap idealis kayak wartawan misalnya seperti back exif gitu ya. Susah ya kita ya. Ya. Berarti kita buang-buang duit aja nih ya. Ya sebenarnya itu kayak Gesteng dulu ya, kita bikin Dulu kan keren ya waktu awal Iya. muncul, ini foto. Gesteng Keren lah artistiknya. ya memang kita bikin begitu, idealis banget. Lu bikin majalah lokal, pasti kontennya harus lokal, Iya. ngangkat culture lokal, itu motornya serius banget, nulisnya juga harus bener gitu segala macem. Lu jual cetak tuh nggak pernah. Sekarang kejadian itu majalah dicetak udah 41 edisi tuh padahal dari perjalanan waktu sampai tahun 2021 Sebelum pecah itu ya. itu 41 edisi. Itu bingung cara jualnya gimana gitu, karena kan basic kita penulis, bukan basic yang memang marketing gitu, lebih gampang gitu akhirnya ya, karena memang keterbatasan kita. Terus fokus kita juga ngerjain ada yang memang mencari duitnya di event Indonesian Motorland, jadi ini cuman buat sambilan aja sih, tapi jadi sesuatu gitu. Itu 41 edisinya terakhir. Satu terakhir banyak. Jadi berupa PDF doang sekarang. Dulu itu kita produksi berupa PDF, berusaha jual cuma 50.000 apa jualnya di website, tapi kan masih bingung nih cara jualan di website kayak apa gitu, masih belum ngerti kita. Belum ketemu ini. Belum ketemu orangnya siapa, ngobrolnya sama siapa gitu-gitu. Tapi lah. laku dulu Mas tuh. Ngejar dari sisi merchandise waktu itu. Oh, malah itunya kurang. Iya, karena medianya kurang, tapi kan brandingnya dibangun terus, merchandise-nya lumayan jalan tuh. Merchandise. Sampai bisa bikin cafe shop sih merchandise itu. Merchandise Sebenarnya kalau diseriusin gitu. Itu merchandise yang penting udah kena di ininya ya. Iya, brandingnya itu udah. Iya, benar di branding itu sebenarnya gitu. Jadi kita bikin cafe shop sana tuh pakai duit merchandise Mas. Yang waktu di Karang Tengah itu ya. Iya, dikumpulin merchandise segala macam jadinya cafe shop. Keren. Ngumpulin apa Bang ya? Susah Gel kalau misalnya gua doang atau siapa. Ya, terus ada salah satu orang ogah berkembang. Oh iya, kan agak susah ya. Iya, Pengen kita tabok Mas. Kita pengen lari kencang. Iya, ini nyelau. Iya, kayak pengen tonjok. Ini kan bahas yang sekarang dengan keramaian medsos, konten kreator gitu sama sekarang gimana prospeknya? Ya kalau sekarang sih karena kan personal branding tuh harus semua orang bisa jadi media ya. Iya, sekarang udah bisa semua kayak Mas Eko, lu bisa bisa mengangkat diri lu dengan lu bisa ya. Lu spesialisasi di mana lu? Maintenance tips-tips segala macam lu kembangin aja itu. Itu intinya di situ. Jadi personal orang itu yang diangkat, lu punya ciri tertentu, itu yang nanti bakal dicari orang. Karena waktu saat kita bikin Gesteng pun begitu. Saat lu bermain niche, pasarnya nggak ada, pasarnya tipis, tapi lu bisa jadi apa ya? Lu bisa cepat dikenal orang karena punya bahannya. Karena lu yang main lu doang. Iya lagi cepat dikenalin secara secara orang notice gitu. Dibanding saat lu bikin media, tapi medianya semua lu liput gitu. Itu sih. Pasarnya kecil tapi lu bisa manfaatin dari pasar kecil itu karena pemainnya nggak ada. Gitu. Dengerin nih Gel. Ini ilmu nih Gel nih. Bener itu dia pikir tau iya. Teman-teman gua pun yang pas saat keluar 2014 pun banyak yang sukses ya. Maksudnya mereka memang spesifik di misalnya kayak memang mereka dulunya suka test ride mobil segala macam kan, ada temen namanya Fitra Eri dulu dulu tuh di majalah Autobil. Autobil Indonesia tuh Autobil tuh dulu majalah Belanda kalau nggak salah, ya memang khusus ngulas mobil-mobil baru, dia jadi test ridernya. Akhirnya mereka kayak Fitra Eri sekarang kan udah bisa jalan sendiri ya dengan personal branding sendiri. Lalu ada Ateng Katros juga tuh dulu hitungannya dia termasuk di otomotif, dia jadi kontributor dulu,
Tapi memang bedanya Tengatos dia punya produk sendiri, dia builder tapi Di bengkel. awalnya sebelum dia ngeblog, sebelum dia punya channel YouTube kan dia punya blog. Jadi motor-motor yang udah jadi sama dia dia punya kayak website sendiri tuh. Iya. Jadi ditulis sendiri sama dia. Itu sih yang memang apa? Semua orang punya kesempatan yang sama, yang punya kesempatan sebagai media sebenarnya Kalau sekarang. untuk saat ini ya. Ya apapun karena semuanya bisa dijangkau. Iya, kita udah ada di tangan kita semua. Iya. Tinggal Dan kita orang mau- juga kayak apa ya? Kebutuhan orang cuma ada di handphone sekarang. Betul. Dan yang penting konsisten aja sih. Lu ya nanti ketemu batunya, maksud gua ketemu momen yang pas. Iya. Entah kapan tapi konsisten aja. Ada kok pasti. Tapi dicoba terus tuh apa aja. Iya. Nah, dimulai bukan dicoba. Iya, Dimulai. karena kita jalannya udah di atas yang ngatur sih sebenarnya. Iya, kalau kita nggak ini kan nggak bisa. Itu sih yang penting, yang memang kesempatannya peluangnya gede banget sekarang. Lo ya kayak anak Gen Z sekarang kan, kalau ya udah gua ngonten aja gua dapat sesuatu kok gitu. Konten tahu-tahu monetize. Bisa tahu itu. Iya. Iya, gitu dari Monetize situ dapat endorse. itu kesempatannya lebih banyak. Asal konsisten lo bikin sesuatunya yang memang kena, kayak Mas Eko lebih ngulik soal tips segala macam tuh, itu gede banget sih sebenarnya ininya ya. Iya lagi gua Peluangnya. kemarin bikin Ya, di tahu nggak follower gue tadi di TikTok tuh 30 ya. ya. Gue bikin kan mulai dari kita jalan podcast kan. Kita ngobrol sama kayak gini nih Mas nih. Bertiga. Gue mulai running Februari, Maret lah. Gue mulai serius, sekarang udah 800 follower gue di TikTok. Dan bukan nggak mungkin nanti segala macam, Mas Eko bisa kali oleh gua sekalian nih di tongol-tongolin nih kayak gitu-gitu kan, itu branding. Iya, sekali posting kalau mau nyari angka 5.000 cepet, 5.000 view. Artinya kan udah ditungguin kontennya kan, begitu. Akhirnya jadi gue tahu ya. Dan Mas Eko berarti harus nyiapin nih lu. Iya lagi udah mulai. Ya lu misalnya minggu depan gue mesti nyiapin tips ini udah kayak gitu. Gue sekarang nyiapinnya misalnya tiap minggu harus paling nggak minimal 3. Nah, ini kan tuntutan kan. Harus 3 nih gue. Kalau Lu bangun dulu, Mas Eko bangun segala macam, habis itu baru lu bisa jualan. Karena kalau kita ngandelin monetas dari TikToknya doang, yes gitu doang. Iya, Offline-nya lebih tap in lebih gede dibayarnya pokoknya sekarang. offline lebih besar. Sekarang tetap. karena fenomenanya lu kayak sekelasnya siapa ya, kemarin ada nanya-nanya lah teman-teman, sekelasnya Gofar gitu ya, Gofar Hilman ngarepin sebulan 50 juta tuh susah banget sekarang monetize-nya. Harapin monetize dari Iya. YouTube ya padahal ya. Iya. Karena zaman dulu berartinya kan mereka wah udah senang banget, udah nggak tahu dan nilainya berapa, itu kan maksudnya baru nutup buat itu doang kan, produksian kalau di karyawannya banyak gitu. Setelah Gesteng kita akhirnya buat 645 di 2022 awal ya. Itu sebenarnya sama sih konsepnya, bisnisnya juga sama, cuma medianya cuma khusus memang di website aja, terus liputannya lebih luas lagi sih, motor-motor hobis, nggak cuma yang custom banget, tapi kita lebarin lah, ada supermoto apa segala macam, intinya lebih ke community. Kadang-kadang kita juga kalau pas acara mobil yang memang ini seru juga, perculturean mobil kita liput juga, datang segala macam biar lebih paham aja gitu, nggak cuma itu dunianya gitu maksudnya. Oh berarti udah lebih lebar Udah lagi. lebih lebar lagi lah, dan tetap sih kalau buat bisnis utamanya yang memang ngasilin uang, kita tetap jadi kayak konsultan atau apa sih, agensi, kayak brand, kebutuhan brand maunya apa sih gitu, itu yang kita coba jual ke mereka sih gitu. Iya agensi ya model gitu lah maksudnya. Tapi kalau agensi kegedean banget menurut gua. Market mana nih yang di ini? Ya kebiasaan kita apa, itu yang kita coba tawarin sih. Iya. Karena semua brand pasti butuh community, sebuah brand pasti butuh cara masuk komunitas kayak apa segala macam, dengan ngobrol-ngobrol, dengan kita kasih masukan kan, itu bisa jadi jalan sih sebenarnya buat mereka. Iya, kayak misalnya nanti lu punya produk, urusannya sama motor, butuh gimana caranya ini Mas produknya? Lo bisa. Ya, ya kayak gitulah. Mas gimana nih Mas? Ya. Harus diapain nih? Harus diapain nih? Ya bantuin brand mikirin itulah cara masuk sisi mana lagi, terus lihat apa yang kurang jalan kayak apa gitu. Ntar kalau ada brand oli atau apa, masa kok lu masuk ke lewat yang tips-tips ini masuk nih gitu, itu bisa jualan. Iya banyak tuh Bel. Tiba-tiba lewat gitu brand gitu lagi apa? Iya. Ya sama konsisten aja dah bikin gitunya pasti. Iya bener, besok gua tambahin ya. Iya, 4 tambahin. deh. Enggak 3, tiap minggu 4. Jadi itu sebenarnya tips-tips yang dulu sering dimintain sama teman-teman motor plus. Iya kan, ringan-ringan gitu kan bisa. Apalagi ya kan sekarang kata Mas Eko bilang kan, anak sekarang udah dibikin sama apa? Gimana nih? Suapin. Disuapin ya? Iya, mau suapin. Ini udah jadi nih, dibikinin teh. Dia nggak bakal mau minum kalau nggak disuapin. Sampai segitunya. Iya loh.
kita cuma bikinin gitu doang Gel. Ibaratnya suapannya seperti apa, lu rame Gel. Iya, ini misalnya kalau bikin nih tipsnya gini, udah diomongin malah udah view aja udah masuk. Kalau nggak ada teksnya, itu namanya nggak bakal mau tuh dia. Nggak mau. Maunya ada teksnya lengkap baru diminum sama dia. Jadi dia denger ada, kalau dia malas denger dia ngeliat videonya ada. Nah itu dia itu di formula Gel. dari mimiknya doang gitu. Wah, gua kan nggak ada orang ya, cuma suara sama tangan. Iya. Dari yang pernah perjalanan lu selama ini nih Mas ya, dari sisi jadi jurnalis Ya, terus akhirnya terus ini ya usaha sendiri segala macam ya. goalnya apa nih Mas yang belum pernah kesampaian gitu, apa nih yang gue pengen ngapain gitu? Iya sebenarnya kalau ngomongin custom segala macam sih ya memang kita ngikutin dari awal ya. Senang sih dari akhirnya jadi bisa lihat teman-teman berkembang banget nih. Iya. Terus dari sisi pribadi gue juga akhirnya dari gue suka custom segala macam bisa jalan-jalan ke luar negeri itu kan bonus. Bonusannya itulah tuh gue anggap bonus. Kalau goal saya sendiri sih ya intinya kalau dari sisi dunia customnya ya sebab buat para pelakunya kan ini memang kalau lihat arahnya kan agak redup nih ya karena memang mungkin dari yang pemain-pemainnya turunan ke bawahnya ini udah mulai berkurang segala macam yang orang-orang seleranya orang lebih ke motor-motor proper yang anak-anak SMA atau anak-anak yang mulai kuliah kan sekarang kayak lu bangun motor custom butuh waktu, butuh ini belum kalau dibohongin mekanik ya kayak gitu-gitu resikonya banyak banget ya kan. Terus lu motor nggak bisa dipakai harian gitu-gitu dan itu sebenarnya tantangan nih buat teman-teman culture nih. Dan memang itu sih ya yang penting teman-teman konsisten aja sih di bidangnya masing-masing. Nanti juga bakal ketemu ya terseleksi tapi jadi nilai customnya jadi makin tinggi sih kalau gue lihat itu sih. Iya, jadi itu sih jangan sampai redup lagi ya. Dan kayak gue dan teman-teman lain juga kan yang berusaha ngompor-ngomporin terus lah, bikin ada balapan lah, bikin ada apa aja terus ngumpulin ada Triumph, dia punya Triumph belum pernah dibikin, ngumpulin Triumph meet up apa segala macam, Iron apa British Iron meet up apa segala macam yang kayak gitu sih. Akhirnya teman-teman ketemu formulasinya, yang penting digoreng-goreng terus sih sini kayak jangan didiemin ya. Iya jadi sih, kita dari sisi media harus kreatif. Iya, kreatif kayak Mas Eko nih CB-nya kan mulai redup. Iya meredup. Iya harus diri. Cita-cita besar nih. Cita-cita besar. Kalau cita-cita besar gue sih apa ya? Ya pengen skena ini tetap kejaga lah ya, kejaga industrinya juga masuk, segala macamnya masuk dan perlu didukung teman-teman yang konsisten di sini sih. Karena ini juga pendaringan gua juga sih sebenarnya. Iya. Custom culture tetap loh. Tetap custom culture. Mestinya penyelenggara event tuh harus jeli ngeliat kayak gitu. Momennya apa itu segala macam. Karena kalau cuma jual pengulangan kayak custom fest pun makin kesini turun. Betul. Gitu kan. Berusaha ada apa fretex segala macamnya tapi kan ya kalau cuman gitu-gitu aja nggak ngangkat gitu. Masih sama dia juga. Iya. Terobosannya apa kan gitu. Berarti iya gitu. Tapi bisa nggak tuh Om tuh? Misalkan kalau cepot zaman dulu dihidupin lagi, kayak misalkan cepotnya jadi cowok, kejauhan, gondrong, belakang aja. Kejauhan ini lu ngobrolnya. Jadi sebenarnya kesimpulannya dari sisi media atau promotor ya memang harus trennya. Iya harus ngikutin momentum apa segala macam itu yang bisa dicari. Iya. Nggak bisa gue sukanya cuman ini doang nih. Ya. Skena gitu. Iya. Nggak kena. Jadi pas tau nggak Gel sebelum kita tutup sama nama gua. Lu tau nggak Gel? Eko itu ada singkatannya. Iya. Tahu nggak? Eko itu ada singkatannya. Eko itu ada singkatannya Mas. Nggak tahu gua. Yang tadi kita ngomongin terakhir yang listrik. Eko itu evolusi konversi otomotif. Gue udah bosan banget.